Izin menjawab, Bu. Silakan, Herdiansyah. Setahu saya SEO itu memaksimalkan kata kunci pencarian, Bu. Begitu, Bu. Oke, kata kunci pencarian. Good, thank you. Oke, yang lain silakan. Saya, Bu, izin menjawab. Iya, siapa ini? Maharatri. Iya. Oke, silakan. SEO itu adalah cara untuk mengoptimalisasi mesin pencari. Jadi tujuannya itu untuk menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas gitu, Bu. Oke, menempatkan situs web di posisi teratas. Good. Ya. Thank you, Maharatri. Next. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya SEO tuh bertujuan buat meningkatkan kualitas traffic kunjungannya suatu situs web. Oke, traffic kunjungan. Thank you, Auliana. Oke, next yang lain. Tidak hanya pengertian yang berhubungan dengan SEO. Apa ketika kalian mendengar kata SEO, kalian terbersit tentang apa gitu, kurang lebihnya? Apa ya? Website, Bu. Gimana, Ali? Website. Website, oke betul. Ya, yang lain. Terbesit Google, Bu. Terbersit apa? Terbesit Google. Mobil? Google, Bu. Google, Google. Oke, Rosi. Pencarian kata kunci, Bu. Pencarian kata kunci siapa tadi ya? Adila? Iya, Bu. Oke. Lanjut. Google Analytics, Bu. Google Analytics. Siapa tadi yang bilang Google Analytics? Jovan. Oke, Jovan. Google Analytics. Good. Yang lain ya? Memperhatikan algoritma. Algoritma. Oke, thank you, Dania. Next. Apa ayo? Ya sekitar itu aja, Bu. Oke, baik. Ada lagi nggak kalau nggak kita lanjut? Oke, baiklah. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang beberapa hal ini ya. Kita akan bahas tentang teorinya, tujuannya, jenis-jenis SEO-nya, keuntungan, kerugian, dan juga untuk menjadi situs yang terkenal dan paling banyak dicari di internet. Jadi kalau kalian bikin website, kemarin kan kita udah bahas tentang website ya. Kalian udah bikin nih website gitu. Nah, kalian kepengen ketika ada orang misalnya mencari sesuatu itu direkomendasikannya ke websitenya kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi gimana sih caranya? Ada tekniknya. Tekniknya seperti apa? Pakai tekniknya SEO gitu ya. Nah, search engine itu 62% pengguna hanya tertarik pada 10 hingga 20 situs pertama pada halaman 1 dan 2. Jadi kayak kalau kalian misalnya cari sesuatu ya kan di Google, itu kan kalian jarang kan buka di page ke 100 gitu kan, di page ke berapa puluh gitu kan, jarang banget kan. Pasti kan bukanya kan ya di page 1 nggak dapet yang dicari, page 2 nggak dapet, page 3 gitu. Paling mentok di situ biasanya kan, biasanya udah pada dapet kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya situsnya kalian itu statis, webnya kalian statis, kemudian kalian di nomor yang ke 100 gitu, kira-kira terjangkau nggak sama audiens? Kan enggak ya, nggak mungkin terjangkau sama audiens gitu, nggak ada yang mengenal bisnisnya kalian. Nah, caranya biar orang-orang tuh mengenal, biar traffic-nya tadi itu ya, sempat nyebut traffic kan, biar traffic-nya itu banyak gitu ke websitenya kalian, semakin dikenal, brandingnya kalian dikenal, brand awareness-nya dapat, segala macam. Nah, akhirnya kalian juga perlu nih belajar tentang SEO gitu ya. Oke. Nah, SEO jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya optimisasi mesin pencari, mengoptimalkan mesin pencari, search engine gitu ya. Nah, secara sederhananya,
SEO itu sebagai sebuah teknik dan proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah kunjungan. Nah, memperbanyak traffic tadi udah disebutin ya. Memperbanyak jumlah kunjungan ke sebuah website tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma. Tadi udah juga disebutin algoritma. Search engine seperti Google, Yahoo, Bing, MSN, dan lain sebagainya gitu. Nah, semakin banyak nih pengunjung yang datang atau mengunjungi website kita, maka semakin besar juga peluang kita sebagai pemilik website untuk menjual produk atau jasa yang kita tawarkan, atau misalnya kita mau bagi informasi gitu ya. Nah, tujuan SEO apa aja? Ini ada 3, tujuan dasar dan juga tujuan utama. Jadi tujuan dasarnya itu adalah untuk menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas. Ya, tadi kalian juga sudah nyebutin ya, gimana SEO itu mesin mencari ya yang menempatkan website kita di posisi teratas gitu. Kemudian setidaknya di halaman pertama, kalau nggak di posisi teratas paling nggak masuk di halaman pertama gitu ya. Hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu. Jadi kita harus men-setting nih keyword kira-kira yang relate dengan website kita atau bisnis kita itu apa gitu ya. Sama seperti ketika kalian kalau misalnya update, ada hashtag, nah kayak gitu ya. Jadi itu keyword-keyword yang kita inginkan untuk misalnya ada orang cari, nah diarahinnya ke situsnya kita gitu. Nah tujuan utamanya ini ada 2, yang pertama jelas untuk meningkatkan traffic, ya, yang kedua meningkatkan kualitas traffic gitu. Volumenya dulu nih ditingkatin dulu, orang pada sering kepo ya, kepo yang bermanfaat. Kepo ke websitenya kita gitu. Kemudian setelah itu kualitas dari traffic itu sendiri ya. Jadi artinya nanti siapa tahu nih ada konversi di websitenya kita gitu ya. Udah ini ya familiar istilah konversi ya. Artinya kan dia ada penjualan, ada pembelian, ada closing gitu ya di websitenya kita. Gitu. Nah, jenis-jenis SEO apa aja? Itu ada 2 ya, namanya SEO on page, ada SEO off page. Yang namanya on page ya di halamannya itu kalian melakukan banyak hal strategi teknik ya di halaman website-nya kalian gitu ceritanya. Gambar sederhananya seperti itu gitu. Jadi strategi SEO yang dilakukan di halaman atau blog ya yang dimiliki yang bisa mempengaruhi peringkat pada mesin pencari atau dengan kata optimasi website. Nah, kebalikannya yang namanya off page ya pasti di luar dari page halaman kita, di page websitenya kita gitu ya. Jadi harus melakukan optimasinya dari luar websitenya kita. Gimana caranya? Nanti kita akan belajar ya. Nah, kalau SEO on page itu penerapannya dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perbaikan, perubahan konten, ya editing segala macam di webnya kita. Kalau off page ya berarti di situ kita lakukan di luar website kita dan fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan traffic dari website. Gitu. Jelas ya perbedaan dari on page dan juga off page. Nah, kalau on page setidaknya di sini ya, kalian melakukan yang namanya keyword research ya. Jadi kegiatan mencari kata kunci yang sering dimasukkan oleh publik nih ke search engine. Biasanya mereka sering pengen misalnya mereka itu pengen holiday misalnya ya. Mereka pengen holiday berarti mereka kan akan ngetik di keyword misalnya paket liburan asik misalnya ya, atau paket liburan misalnya mereka pengen liburan ke Jogja, mau cari harganya kirain berapa, ya udah paket liburan ke Jogja. Atau tempat tempat wisata, rekomendasi tempat wisata Jogja misalnya ya, dan seterusnya lah. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian user experience di situ ya, penyesuaian dari setiap elemen. Artinya kalau user experience kan bagaimana experience dari para audiens yang lihat websitenya kita. Kalau experience mereka kira-kira kita mau buat experience mereka itu happy atau bikin mereka itu bosan atau kayak mereka kayak nggak banget deh gitu ya. Jadi kalian juga harus ngelihat kalau misalnya kalian bikin websitenya itu nggak eye catching ya, kelihatan banyak tulisan terus monoton terus kayak
tulisannya kecil gede, nggak ada yang nggak jelas dan segala macam. Itu bikin orang tuh kayak tribal gitu, kalau misalnya masuk ke situ tuh kayak, "Ini apa sih?" Gitu ya. Experience-nya akan begitu, ya. Jadi udah bener-bener not recommended gitu ya untuk website-nya kalian. Nah, untuk itu kalau kalian mau bikin, website yang buat, si audiensnya itu ketika mengunjungi website-nya kalian itu punya experience yang bagus, maka kalian harus hitung nih, harus bikin nih, kayak kemarin kan kita belajar bikin desain ya. Apa aja, mmm, bagian-bagian di dalam website ya, atau elemen-elemen website yang bisa kita gunakan untuk mendesain, kan gitu. Kayak misalnya warnanya, teksnya, ada gambarnya, ada videonya, elemennya seperti apa, layout, dan seterusnya lah. Ya, termasuk tools-toolsnya, menunya, segala macam. Nah, kenapa? Biar pengunjungnya itu bisa dapat experience yang bagus. Ini loh websitenya itu lucu, websitenya itu seru, penuh dengan, ilmu bermanfaat misalnya, atau, ternyata display-nya itu bagus loh, jelas, nggak terlalu kecil. Misalnya nih, website e-commerce gitu ya. Terus kemudian, slide-slide-nya juga bagus, angle pengambilan fotonya bagus, terus deskripsinya, lengkap, udah gitu nanti bisa langsung check out di situ, bisa apa segala macam lah. Pokoknya ada, experience yang menyenangkan gitu ya. Nah, selanjutnya ya juga ada namanya perbaikan hal teknis. Jadi mengontrol website. Nah, itu bisa diakses apa enggak websitenya, ada broken link atau enggak, kayak gitu ya. Jadi jangan-jangan kan kemarin kita di website belajar juga ya, gimana caranya, biar websitenya itu nggak dibobol gitu ya, nggak kena hacker, itu bagaimana cara memproteksi website. Nah, seperti itu juga, menjadi bagian dari SEO on page gitu ya. Nah, kalau SEO off page berarti kan di luar dari websitenya kita nih. Jadi yang kita lakuin tuh apa? Jadi kita kayak bikin promosi. Caranya gimana? Kan kita selain punya website itu kita punya Instagram, kita punya Facebook nih, ya kan kita punya WhatsApp group dan seterusnya. Kita promosi aja di situ. Ya, jadi biar orang itu kayak ngeh bahwa kita punya website dan mereka juga pengen kepoin lebih lanjut tentang websitenya kita dan mereka akan ngeklik websitenya kita. Jadilah mereka ya audiens di websitenya kita gitu. Itu ya kurang lebihnya gitu untuk tekniknya ya untuk SEO off page-nya di luar dari halaman websitenya kita gitu ya. Nah, perbedaannya tuh apa? Kalau yang on page itu berarti kita harus bikin keyword. Kita harus bikin keyword. Kemudian kita juga menerapkan image SEO. Kita juga bisa dengan memasang internal link. Kita juga bisa pakai meta tag gitu ya. Nah, kalau off page itu kita melakukan link building. Kita bisa meningkatkan engagement rate di sosial media, bisa mengoptimalkan lokal SEO, bisa memanfaatkan forum online dan lain sebagainya. Gitu, ya. Oke. Sekarang di sini. Oke, ada teknik optimalisasi SEO on page. Ya, ada beberapa hal di sini. Ada keyword research dan seterusnya. Yuk, Ibu ingin kalian mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa kalian singkat saja. Satu. Yuk, siapa yang berani mencoba? Nanti Ibu notice untuk nilainya. Silakan. Mau coba yang mana dulu? Boleh silakan. Mau pakai yang keyword? Boleh. Mau pakai yang LSI? Boleh. Research, penelitian ya atau riset. Itu adalah riset yang dapat dilakukan sebagai strategi SEO atau optimasi bagi mesin pencari. Nah, jadi di sini pada dasarnya itu merupakan kegiatan mencari kata kunci yang sering dimasukkan oleh orang-orang pada mesin pencari yang tentunya sesuai dengan topik dari artikel atau laman dari sebuah situs. Jika keyword tersebut sering digunakan, maka website atau situs tersebut akan sering muncul dan berada di peringkat atas. Gitu ya. Nah, jadi di situ bagaimana kalian bisa membuat ya keyword gitu ya yang bisa kira-kira ini bakal relate sama websitenya saya enggak ya, website saya kira-kira temanya apa, topiknya apa, yang kira-kira relate itu apa saja. Kayak tadi kalau Ibu ketika di awal-awal kuliah sering brainstorming ya. Apa sih yang kalian
di pikiran kalian atau di benak kalian tentang SEO misalnya kayak kemarin, apa di benak kalian tentang website? Apa aja? Nggak harus pengertian, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan website, kayak gitu ya. Nah, ini sama. Jadi keyword itu kira-kira kalau misalnya orang itu, ingin mengunjungi website kalian, kira-kira kadang-kadang mereka akan memasukkan kata kunci apa, biar nanti diarahin ke landing page-nya website-nya kalian, gitu ya. Tuh, kemudian kalian harus melakukan research terhadap keyword-keyword tersebut yang cocok. Next ya, kalian meletakkan fokus keyword di 100 kata pertama. Jadi, ya selain judul, ketika di paragraf pertama dari website itu juga harus memberikan kesan yang baik pada pembaca. Ya, jadi tekniknya untuk membuat seperti kalau misalnya beberapa dari kalian ya, kemarin misalnya ikut KMMI, kan ketika di sosial media bagaimana kalian membuat caption. Caption di 2 baris pertama itu kan harus sesuatu yang bukan kata-kata kalimat deskriptif, sesuatu yang, menggugah, menarik, membuat pembaca ingin tahu dan segala macam, persuasif gitu ya. Sama di website juga gitu. Jadi di paragraf pertama itu paling enggak kalian, mungkin mengangkat sebuah fenomena tertentu atau kalian, mengomentari sesuatu atau membuat orang itu yang baca jadi curious gitu, jadi pengen tahu selanjutnya kayak apa. Nah, kayak gitu ya, juga harus ada pengalaman atau kesan pertama yang baik gitu. Nah, setelah itu juga harus, to the point mengenai apa yang Anda sampaikan di konten tersebut. Jadi nggak usah, menuliskan sesuatu hal yang jauh sekali sebelumnya. Kayak kali gini, kalau misalnya kayak kalian mau skripsi ya, kalian mau skripsi di pendahuluan gitu ya, kalian misalnya mau skripsi membahas tentang, eee, apa ya, misalnya aja deh, membahas tentang fenomena sampah saat ini gitu, terus kalian akan membuat suatu, solusi gitu kan ceritanya kan. Terus kemudian kalian pakai, cerita tentang Indonesia sebelum masa penjajahan gitu misal. Terus kalian paragraf pertamanya itu, kemudian kalian ceritakan zaman dahulu kala, pokoknya intinya di mana, lingkungan masih sangat asri, banyak pepohonan, hutan, dan segala macam. Fokusnya mau nulis apa, kayak gitu ya. Jadi, sama seperti itu, dalam nulis skripsi juga, kalian mau ngomongin soal sampah, kalian lihat fenomena aja sekarang. Sekarang kondisi sampah misalnya, di Indonesia berapa ya, berapa persen, berapa yang terdampak. Di dunia itu sudah menjadi, isu atau, suatu hal yang concern bagi dunia itu sudah menempati ranking berapa, dan seterusnya, kayak gitu. Terus kemudian misalnya banyak penelitian tentang penanggulangan sampah misalnya ya, terus kemudian, contohnya ini, ya kan kayak gitu itu ceritanya ya. Terus misalnya, sebelum sebelum kita ngomongin soal penelitian, jadi kayak, di pendahuluan ya, kalau di kajian pustaka kan kalian kan jelasin sampah itu apa, dampaknya bagaimana kan kayak gitu-gitu yang deskriptif gitu kan. Kalau di pendahuluan kan nggak kayak gitu. Jadi kayak kita bercerita alur orang tuh yang membaca itu kayak tahu nih alur pola pikir kita tuh seperti apa. Dari kondisi fenomena sampah sekarang di Indonesia, kemudian dia juga menjadi isu dunia, kemudian ternyata, berhubungan juga dengan sustainable development goals, kemudian terus ada penelitian sebelumnya tentang sampah, tetapi masih belum ada begini-begini sehingga saya ingin membuat begini, kan gitu alurnya, gitu ya. Jadi nggak usah diambil dari, zaman zaman dulu masih banyak hutan misalnya, nggak usah dibahas. Nah, kayak kayak gitu ya. Jadi alurnya itu harus yang enak gitu. Nah, kalau kalian misalnya kayak, belajar bikin blog dan segala macam, coba deh. Jadi nanti kalau kalian mau menulis skripsi itu mungkin akan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian di sini, lanjut ke sini, letakkan fokus keyword itu di 100 kata pertama. Itu juga memungkinkan, tapi nggak usah dipaksain ya. Kalau misalnya kira-kira, nggak nyampe nih Bu 100, ya nggak apa-apa, ya setidaknya itu ada banyak ya, ada banyak keyword tuh di situ, gitu ya. Nah, kemudian, eee
Ya, catatannya di sini ya, Anda membuat paragraf pertama itu menarik dan jelas sehingga pembaca itu langsung tahu nih apa sih yang akan Anda bahas di artikel itu, gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah LSI keyword. Nah, kalau misalnya kalian itu ngulang-ngulang keyword juga ya secara berlebihan itu juga nggak bagus ya. Jadi di situ juga akan membuat Google itu kayak menganalisis bahwa konten kalian itu kayak spam gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu kalian perlu pakai yang namanya LSI keyword. LSI keyword itu kata kunci yang masih punya makna mirip dengan keyword yang Anda targetkan. Gitu ya. Jadi masih bikin keyword yang mirip-mirip nih, atau sinonimnya nih, atau yang relate nih, dan seterusnya gitu ya. Kata kunci yang diberikan keyword tool biasanya adalah hasil penyeragaman dari beberapa kata kunci yang mirip. Akibatnya variasi kata kunci yang diberikan terbatas, padahal tidak semua orang menggunakan kata kunci yang sama persis. Realitanya orang-orang menggunakan berbagai variasi kata kunci untuk mencari sebuah topik. Variasi kata kunci itulah yang disebut LSI keyword ya. Biasanya kalian bisa menggunakan yang namanya LSI graph atau LSI keyword dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk hasil optimal kalian juga bisa menyisipkan LSI ke dalam meta description. Nanti kita akan bahas tentang meta description itu seperti apa. Selanjutnya, kalian juga perlu nih siapin outbound link ya. Outbound link itu apa? Jadi paling tidak kalau dalam bikin konten itu di dalamnya juga ada linknya yang bisa kalian input di situ gitu ya. Nah, link yang kalian bisa input atau reference-nya ya ke situ itu jangan link yang apa ya, yang abal-abal gitu ya. Jadi kalian juga harus refer ya ke link-link yang profesional gitu, yang bagus gitu. Jadi kayak bukan bukan kayak gini loh, apa namanya, kalau kalau kalau, zaman dulu itu kan kalau kompetitor itu kan kayak bener-bener yang persaingannya antipati gitu-gitu kan, antipati dan segala macam. Di sini tuh kayak model sistem kolaborasi sesama pemilik website, kurang lebih begitu. Ya, tetapi kolaborasi di sini juga, bisa kita, saring ya, bukan bukan tergantung sih, tergantung dari konsep website itu sendiri. Kalau website-nya e-commerce misalnya kayak gitu, kalian mau refer ke mana, ya refer-nya juga jangan yang head to head sama bisnisnya kalian. Bisa kalian refer ke website yang di luar dari segmentasi kalian, misalnya kayak gitu. Nah, itu ya. Atau misalnya kalian punya blog, ya kalian bisa refer, masukin link dari rekomendasi atau apa ke website lain yang profesional gitu. Bukan terus takut kalau wah kalau kayak gitu nanti audiensnya bakalan sering baca website profesional itu dong bukan website saya. Misalnya kayak gitu, nggak usah takut kayak gitu. Ya karena apa? Makanya itu kalian kalau bikin konten tuh yang original. Maksudnya gini, meskipun jadi kalian kalian itu meskipun referensinya dari banyak hal, tapi kalian coba untuk menyampaikan dengan gaya kalian sendiri, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, di sini kalau kalian refer ada linknya untuk ke website lain, itu orang-orang akan melihat bahwa, "Oh, rujukannya kalian itu bagus loh. Oh, referensi kalian bagus loh. Oh, bacaan kalian keren loh." Kayak gitu. Akhirnya apa? Kalian juga ikut kredibel, gitu. Kalian juga ikut dianggap kredibel seperti website rujukan yang tadi kalian input di dalam website-nya kalian, gitu ya. Gini, jadi konten Anda juga dianggap punya topik yang sama dengan website rujukan tersebut, gitu. Kemudian memaksimalkan internal link. Nah, apa itu internal link? Jadi itu mengarah pada konten lain di website kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya website, ya kan ada menu-menunya kan, ada menu-menunya, ada halaman-halamannya, ada page-page-nya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sedang membahas suatu hal di salah satu page, itu untuk bisa apa ya, misalnya ada suatu hal kalian menyebutkan salah satu keyword gitu ya di page tersebut, kalian sudah pernah nih bahas itu di page sebelumnya. Nah, itu kalian langsung refer aja ke biar bisa diklik untuk masuk ke landing page page kalian sebelumnya tentang keyword tersebut yang dibahas secara lebih detail. Nah, kurang lebih begitu, gitu ya. Jadi kalian juga, masukin internal link. Jadi, jadi ketika orang itu kayak ngelihat page-nya kalian ngebaca gitu, dia jadi penasaran nih, "Oh ini kayaknya relate ya, klik lagi deh klik lagi deh." Jadi dia waktunya dia untuk mengakses website kalian itu jadi lebih lama, lebih panjang gitu waktunya.
ya. Nah, kemudian internal link juga bisa membantu mesin pencari search engine untuk memahami konteks dan hubungan antara halaman dalam website. Google itu mengutamakan website yang kontennya itu saling berhubungan. Jadi kontennya itu nggak jauh beda gitu. Kalian mau ngomongin soal sesuatu, ya misalnya kalian mau ngomongin soal SEO. Nah di SEO itu yang dibahas kan banyak nih, ada internal link, ada outbound link, misalnya gitu. Ada keyword itu apa sih? Ada apa? Nah kan kayak gitu ya. Itu dalam satu tema gitu. Ya, jadi kalau mau bikin tulisan itu seperti itu. Jadi enggak loncat-loncat gitu. Satunya kita bahas tentang SEO. Kemudian besok di page berikutnya kita bahas tentang tentang perhitungan keuangan misalnya, ya agak jauh gitu ya. Besoknya lagi kita membahas tentang sumber daya manusia misalnya, ya itu agak-agak jauh ya. Jadi kita kalau mau bikin konten sedikit-sedikit, yang penting relate dulu gitu ya. Nah, di sini melalui internal link itu ya Anda bisa menunjukkan keterhubungan antara konten di website Anda. Aduh, udah 38 aja. Oke, atur link juga menjadi open in the new tab. Jadi kalian juga bisa nih bikin linknya tadi ketika kalian input ke insert ke internal link tadi, itu kalian setting untuk di open in the new tab. Jadi biar nggak ketika diklik sama si audiensnya itu nggak terus langsung di page tersebut masuk ke page-nya tadi yang di-link-kan tadi, terus kalau misalnya mau nerusin bacanya sebelumnya harus di back lagi. Nah, kayak gitu kan bikin pusing ya. Nah, jadi harus di setting ya, di-setting untuk langsung ketika diklik itu otomatis langsung masuk ke new tab. Nah, itu bisa di-setting ya. Nanti di menu website-nya itu untuk di-setting-nya itu ada caranya untuk merubah menjadi new tab gitu. Kalau misalnya kita membuat internal link. Nah, di situ ya, kalau misalnya enggak di-setting itu dikhawatirkan akan meningkatkan bounce rate. Bounce rate itu kayak orang nggak akan lama ada di website kalian. Karena ya tadi, males udah baca yang di internal link, yang tadi yang pertama page-nya belum selesai baca, males balik lagi, gitu ya. Jadi pindah ke website yang lain, malah akan begitu, gitu ya. Jadi gunakanlah open in the new tab. Selanjutnya kalian juga perlu namanya bikin permaling sederhana. Nah, permaling itu ya memudahkan search engine untuk mengenali topik kalian gitu. Ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kalian itu mau bikin website produknya jam tangan pria, nah itu kalian coba di sini bikinnya kan biasanya kalian punya dikasihnya domain kan www.website kalian tuh namanya apa .com/apa kan kayak gitu. Nah, itu kalian edit. Kalian edit jadi misalnya jam tangan pria misalnya kayak gitu ya. Atau hal yang mirip-mirip dengan itulah keyword utama apa sih kira-kira di websitenya kalian gitu ya. Jadi bisa disetting masuk ke setting terus kemudian masuk ke permaling ya. Kemudian kalian bisa menggantinya. Jadi biar nggak berantakan gitu di belakang dari nama website kalian gitu. Biasanya kan berantakan. Website.com/ wah entahlah panjang gitu ya. Nggak jelas. Nah, itu kalian juga perlu untuk mengedit itu biar lebih profesional, lebih bagus gitu ya dan lebih mudah masuk dicari di search engine gitu. Selanjutnya, ini masih kita ngomongin soal on page, itu kalian juga perlu memperhatikan display dari website kalian. Harus dibuat semenarik mungkin sesuai dengan temanya. Biar apa? Tadi user experience-nya juga bagus, ya, konversi rate-nya juga tinggi gitu ya. Dan akhirnya juga revenue-nya naik kan gitu ya. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Font-nya, navigasinya, kontak detailnya, headline-nya juga harus yang persuasif. Misalnya kalian bisa menampilkan profil sosial medianya juga gitu ya.
Kemudian ada title tag ya. Title tag itu judul websitenya atau judul blognya ya. Jadi di sini title tag-nya juga harus sesuai dengan isi dari page tersebut. Kontennya mau ditampilkan seperti apa gitu ya. Jadi di sini contohnya cara membuat title tag. Yang pertama, jangan membuat judul yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Berikan unsur keyword di depan title tag-nya ya. Tulis kalimat judul dengan jelas dan deskriptif, berikan judul yang unik pada setiap page dan judul harus relevan dengan isi konten. Gitu. Selanjutnya di sini ada meta description ya. Jadi meta description itu adalah deskripsi singkat yang muncul tepat di bawah judul yang mendeskripsikan dan merangkum konten halaman Anda untuk kepentingan pengguna dan mesin pencari seperti Google. Meta description digunakan untuk menjelaskan secara singkat tentang produk dengan tujuan untuk menarik perhatian pengunjung website-nya. Deskripsi singkat atau kelebihan atau kenapa sih mereka harus membaca website kalian, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian, nah cara untuk membuat meta description itu dapat meningkatkan traffic, itu yang pertama bahasanya harus menarik. Terus kalian harus bisa bikin tulisan secara efektif dan jelas. Fokus pada audiens kalian. Jadi di sini kalian juga harus metakan kurang lebih segmentasinya siapa. Yang kalian ajak ngomong itu kurang lebih siapa gitu. Dan bisa nyambung nggak, terlalu tinggi nggak bahasa yang kalian gunakan, atau mereka maksud ya, paham nggak gitu ya. Jadi juga perlu kalian pikirkan. Dan juga kalian harus menghindari spam keyword. Buat judul konten yang menarik gitu ya. Nah, di sini buat judul semenarik mungkin agar orang langsung tertarik nih baca konten-konten kalian. Nah, biasanya kalian perlu menambahkan angka. Kalau kalian cari lihat di Google gitu ya, kan kalian lebih suka ngeklik ya kan, ngeklik yang ada angkanya daripada yang nggak ada angkanya. Biasanya begitu ya, karena di sini di Content Marketing Institute itu judul dengan angka itu menghasilkan performa 45% lebih baik dibandingkan judul yang tanpa angka. Misalnya 7 tips apa ya 7 tips sehat di masa pandemi misalnya ya kan, atau 10 manfaat apa misalnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu tuh malah lebih lebih menarik untuk diklik, dikunjungin gitu. Gitu ya, atau 10 outfit terkeren ya 2022 misalnya, 10 rekomendasi outfit terkeren 2022 misalnya kayak gitu ya. Contoh di sini 50 template blog keren misalnya kayak gitu. Atau bagaimana cara membuat website dari nol, nah ini juga ada ininya apa namanya angkanya. Cuman agak jarang ya. Biasanya ada angkanya itu di depan, lebih bagus. Kayak 6 langkah untuk cara menghasilkan uang secara mudah misalnya, gitu ya. Kemudian tapi nggak semua ya, nggak semua judul itu cocok dengan angka. Cuman kalau misalnya kira-kira kita hitung-hitung, kita mikir-mikir, brainstorming cocok dengan angka, why not gitu. Kita bisa memasukkan angka di depan judul gitu ya. Kemudian kita perlu memanfaatkan heading dan subheading ya di situ. Jadi kalian juga perlu membuat struktur konten yang jelas dan mudah dipahami. Salah satunya adalah bikin heading dan subheading. Fungsinya adalah memecah artikel Anda menjadi beberapa bagian. Jadi kayak bab dan subbab di buku kayak gitu ya. Nah, jadi pembaca itu bisa menemukan poin-poin penting nih di dalam website kalian itu apa, yang mereka butuhin itu apa gitu. Nah, di sini juga heading dan subheading itu juga membantu search engine untuk memahami konten kalian. Heading memudahkan search engine bot untuk melakukan crawling di konten dan melihatnya sebagai pokok bahasan konten. Setiap heading Anda harus memasukkan fokus keyword atau turunannya. Gitu. Kemudian gunakan tema juga yang responsif ya. Di sini tema responsif itu maksudnya adalah kalau misalnya website kalian itu dibuka di perangkat, di
di apa namanya mobile phone itu kira-kira bisa diakses nggak gitu ya? Bentar ya, Ibu pause sebentar. Aduh, kok udah jam 8.48. Oke kelas, Ibu cepat nanti Ibu share, kalian bisa baca-baca sendiri ya, karena di sini juga sudah Ibu deskripsikan, jadi kalian bisa baca, insya Allah kalian akan paham deh kalau baca ya. Jadi di sini gimana caranya kalian untuk memilih tema yang di website kalian itu yang kompatibel dengan mobile phone gitu. Jadi kalau misalnya dibuka di mobile phone itu enak gitu, nyaman gitu bacanya ya. Itu kurang lebih begitu. Terus oke. Ya, kalian juga perlu kalau di SEO on page itu juga perlu menambahkan gambar dan juga video ya. Jadi jangan teks-teks aja, perlu ada gambar, perlu ada video. Teknik-teknik bikin video, misalnya kalian ada 8 teknik atau 7 teknik bikin video mudah melalui handphone. Boleh ya, gitu. Kemudian di situ ya ini menurut Vidyard, artikel dengan video itu punya kesempatan 53 kali lebih besar untuk muncul di halaman pertama hasil search engine dibandingkan artikel tanpa video gitu ya. Jadi masukkan video ke dalam website itu juga penting gitu ya. Kemudian mengoptimasi gambar. Yang pertama pastikan gambar itu nggak terlalu besar. Ya, kenapa? Karena nanti websitenya bisa loadingnya lama. Kalau loadingnya lama, udah pasti bakalan ditinggal ya sama audiens kalian. Terus kemudian kalian harus mengkompres. Kalau misalnya gambarnya terlalu besar nih, kalian kompres. Ini contohnya nih pakai Tiny PNG, I Love IMG dan seterusnya ya. Bisa dipakai itu di mana gambar yang dipakai, yang diupload nanti kualitasnya nggak berkurang tapi ukurannya kecil kayak gitu ya. Kemudian berikan nama file sesuai dengan fokus keyword yang Anda targetkan. Kemudian ubah alt text pada fokus keyword ya. Fungsinya membantu Google mengidentifikasi topik yang Anda bahas di konten. Gitu. Caranya di situ ya, klik gambar kemudian adalah di situ ya bisa dibaca. Oke, panjang konten juga perlu diperhatikan ya. Sehingga kurang lebih ya orang itu ketika membaca website kalian itu nggak bosan gitu. Jadi nggak bosan. Jadi secukupnya aja panjangnya berapa, nanti tinggal untuk hal-hal yang detail itu bisa kayak kalian masukkan internal link kayak gitu. Gitu ya. Kemudian misalnya nih caranya nih, kalian bisa searching kompetitor kalian tuh siapa. Nah, mereka punya panjang konten berapa gitu. Kurang lebih buatlah mirip-mirip kayak gitu ya. Kompetitor yang kira-kira trafiknya udah banyak gitu. Terus membuat konten yang berkualitas dan juga solutif ya. Jadi di sini konten juga kalian harus pikirkan yang menarik, yang berkualitas, yang bisa memberikan solusi terhadap sesuatu ya, fenomena sekarang atau saran atau pokoknya kalian yang seolah-olah kalian memang involved gitu di konten tersebut gitu ya. Jadi nggak yang kayak surface aja gitu.
luarannya aja. Nah, kulit arinya aja. Nah, kayak gitu-gitu kadang-kadang cukup membosankan ya. Jadi harus yang agak sedikit ada deep-nya lah gitu. Ada sesuatu yang dibahas lebih dalam gitu ya. Tuh. Kemudian tambahkan tombol share sosial media. Jadi ya di website kalian upayakan ada menunya untuk bisa kalian share ya ke sosial media atau lainnya gitu. Ya jadi kalau misalnya ada orang yang suka nih sama konten di website kalian itu mereka bisa save, bisa mereka share ke sosial media atau ke WhatsApp misalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti juga hal ini akan membuat website kalian tuh bisa menjangkau audiens-audiens yang baru gitu ya. Nah, kenapa? Apalagi ya di sini masyarakat Indonesia itu dikenal aktif di sosial media. Berdasarkan penelitian APJI, APJII ya 2017, 87% pengguna internet Indonesia itu memanfaatkan internet untuk membuka sosial media gitu ya. Nah, kemudian page speed-nya juga harus kalian perhatikan ya di situ. Jadi kira-kira kalau misalnya audiens mau buka website kalian tuh butuh waktu loading berapa lama gitu ya. Nah, jadi di situ dipengaruhi beberapa faktor dan cara mengukurnya seperti apa ada di situ nanti bisa dibaca ya. Nah, kalau tadi udah bahas tentang SEO on page, banyak hal yang perlu dilakukan untuk membuat page dari website kita itu kredibel dan memenuhi syarat-syarat dari search engine untuk bisa diakses ya atau direkomendasikan gitu. Nah, sekarang kita ke SEO off page. Nah, SEO off page itu diantaranya adalah ada link building ya. Jadi link building itu apa? Jadi kayak menanamkan link pada website lain yang relevan dan kredibel untuk memperoleh backlink gitu ya. Nah, backlink itu apa? Ya faktor utama penilaian Google karena banyaknya link dari berbagai website yang relevan menunjukkan bahwa website tersebut adalah sumber terpercaya. Jadi caranya misalnya kalian tuh bikin guest blogging. Kayak kalian itu juga menulis nih di blognya orang lain terus kalian refer sendiri ke website-nya kalian, ke link-nya kalian, kayak gitu, itu bisa. Jadi kalian kayak kerjasama. Oke, saya nulis ke link webnya kamu, nanti saya refer ke saya, kamu juga nulis ke webnya saya, nanti link ke website-nya kamu, kayak kayak gitu. Kerjasama gitu, perbanyak kerjasama kayak gitu sama sesama penulis. Ya, atau sesama circle satu tema dengan website-nya kita. Kalau website-nya kita jualan, website-nya kita e-commerce, ya nggak apa-apa, bisa aja ya. Misalnya kita lagi punya punya apa ya, punya produk sepatu sepatu sneakers doang gitu ya. Terus kemudian kita boleh nih nge-refer sepatu di luar sneakers. Sama-sama sepatu, sepatu di luar sneakers gitu. Ke yang siapa nih yang kira-kira satu circle atau satu community sama kita gitu boleh. Nanti ganti-gantian. Yang sana yang punya website tentang sepatu di luar sneakers itu ketika dia bisa me-refer ke website-nya kita yang di mana kita jualan sepatu sneakers aja kayak gitu ya. Nah, ini bisa juga kalian kayak bikin konten-konten di bawah ini nanti kalian bisa baca di situ ya. Dan meningkatkan EAT ya. EIT. Apa itu EIT? Itu adalah expertise, authoritativeness dan juga trustworthiness ini ya. Oke. Kemudian di situ dengan EIT, ya Google tahu harus mempercayai suatu website. Artinya Google bisa memastikan bahwa hasil pencarian ditampilkan adalah yang terbaik dan paling akurat gitu ya. Kenapa? Karena Google sekarang semakin gencar nih memerangi hoax. Selanjutnya, kita juga perlu mengoptimalkan lokal SEO. Lokal SEO itu apa? Metode untuk menampilkan bisnis lewat mesin pencari, misalnya di pencarian lokal Google. Strategi lokal SEO merekomendasikan bisnis ke lebih banyak orang sehingga mempermudah pelanggan menemukan bisnis karena menampilkan nama bisnis lengkap dengan alamat dan kontaknya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu nih menggunakan ya. Jadi lokal SEO kira-kira dalam satu area ya. Area kita dan juga di situ ada alamatnya kita. Nah, di situ ya. Jadi bisa terlihat kayak seperti kalau kalian mau makan, lapar mau makan, cari tempat makan terdekat ya, atau
restoran terdekat, dan seterusnya lah. Itu kan juga menggunakan cara-cara seperti itu ya. Kemudian meningkatkan engagement di sosial media, ini juga perlu ya. Jadi mempromosikan konten website di sosial media biar engagement rate-nya semakin tinggi dan seterusnya. Kemudian memanfaatkan forum online, tentu saja ya di sini. Misalnya kalian punya WhatsApp group, punya forum-forum online, nggak apa-apa, kalian boleh ya sharing gitu. Kalian punya website apa gitu ya. Kemudian memanfaatkan customer review. Jadi di sini juga kalian bisa memanfaatkan review dari Google My Business misalnya di situ. Terus ini ada caranya ya, agar customer meninggalkan review positif dengan memberikan experience yang bagus. Misalnya kalian harus ramah sama customer, kemudian cepat, fast respon gitu ya. Kemudian misalnya kalian memenangkan sesuatu atau kalian mendapatkan rating yang tinggi atau apa, nah itu bisa juga ya, bisa juga untuk menambah review positif dan juga trust dari konsumen-konsumen kalian. Gitu. Dan yang terakhir adalah kalian boleh juga menggunakan Google Ads ya. Google Ads ini sudah sering kalian dengar. Kalian bisa baca di situ ya, iklan melalui Google. Nah, kemudian contohnya ini ya, contoh website dengan SEO di situ. Jadi ketika misalnya mau liburan nih, mau liburan tapi nggak tahu budgetnya berapa, misalnya gitu ya. Kemudian dicek nih kita, paket wisata Jogja 2021 sekarang kayaknya berapa ya, misalnya kayak gitu. Yang tertinggi itu aliftourjogja.com, berarti SEO-nya bagus tuh dia ya. Jadi tertinggi itu adalah dia gitu. Langsung deh jadi pilihan pertama untuk diklik, untuk dikepoin. Paketnya isinya apa aja, harganya berapa dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian di sini dengan ilustrasi aktivitas SEO yang tepat sasaran, situs akan mudah ditemukan, ya, oleh calon konsumen yang akan ditawarkan kepada para pengunjung internet yang membutuhkannya atau target pasar. Aduh, jam 8:59. Oke kelas, ini keuntungan SEO-nya ada di sini, kalian bisa baca ya, ada traffic, daya saingnya meningkat, meningkatkan penjualan juga, jangkauan brandingnya juga lebih luas, dan seterusnya. Kemudian kekurangannya itu apa? Yang jelas membutuhkan waktu yang panjang. Kalian harus concern dengan website kalian. Padahal ya kan, kalian juga harus concern sama sosial media marketing kalian gitu ya. Dan juga nggak cuman digital aja gitu. Kalian juga harus, sosial media kan juga banyak ya. Kalian juga harus mikirin tentang pemasaran secara offline-nya harus seperti apa. Nah, itu kan banyak banget nih yang harus kalian lakukan, pikirkan ya. Itu kan banyak banget. Jadi itu kenapa marketer itu bisa dibilang ya selalu ada aja yang dikerjain gitu ya. Gak pernah slow, selalu aja ada habis ini habis ini habis ini itu. Ya, emang cari-cari kerjaan terus ya. Gitu. Tapi itu kalian harus memetakan, kalian punya tim berapa, kalian punya SDM berapa, punya resource berapa yang kira-kira sanggup nggak menjangkau. Kalau nggak sanggup, kalian bikin prioritas, kurang lebih begitu ya. Nah, SEO itu butuh waktu yang panjang gitu ya, untuk bisa membuat website kalian itu stabil ya, dikenal ya, itu tuh butuh waktu yang panjang. Kemudian memerlukan kemampuan teknis yang rumit. Iya, karena dia harus paham copywriting, harus paham konten, harus ngerti display, harus ngerti tata letak, harus segala macam lah itu. Jadi teknisnya segala macam ya rumit. Nah, itu kalian juga perlu selalu belajar atau meng-hire orang yang kredibel di bidang tersebut ya. Oke. Nah, sulitnya mengukur kesuksesan SEO, indikator kesuksesannya itu juga sulit ditentukan. Misalnya, SEO yang bisnis yang menerapkan SEO yang bagus, buktinya dia nama bisnisnya di landing page paling depan gitu. Misalnya begitu. Tapi coba deh, kadang-kadang misalnya kalian nih, kalian searching sesuatu, ya teman kalian searching sesuatu, itu kadang yang muncul di halaman awal itu bisa beda. Gitu ya. Kenapa? Nah, itu kan algoritma kan jalannya beda-beda ya. Jadi mungkin ada hal yang lebih relate dengan personalisasi dari pengaksesnya juga bisa, keyword yang kalian input juga bisa. Nah, itu cocok enggaknya sama tujuan dari bisnis itu kan juga belum bisa diukur. Gitu ya, hasilnya berbeda dan juga bisa tertipu oleh cookies ketika kalian sering mengupdate website kalian sendiri. Kemudian kode etik SEO ada di sini ya, menurut Bruce Clay, apa saja yang tidak boleh. Tidak boleh secara sengaja menyesatkan orang lain.
dan seterusnya ya. Itu nanti bisa dilihat, dibaca di sini. Tidak boleh secara sengaja membohongi isi. Tidak boleh mengatasnamakan pekerjaan orang lain tanpa izin, ya. Tidak boleh memberikan informasi yang salah, tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan dan seterusnya ya. Di situ. Oke kelas, ini materinya untuk SEO.